Makanya kata Mbah Mun, jika kalian menjadi guru, jangan hanya bertujuan untuk mempintarkan atau membuat pandai murid-murid kalian, hanya itu saja, jangan. Karena jika kalian hanya ingin membuat anak-anak didik kalian menjadi pandai, mungkin Google itu lebih pintar dibandingkan kita. Tapi ketika kalian menjadi guru, berharaplah kepada Allah, semoga mereka kelak akan menjadi manusia yang berguna, bermanfaat, sehingga engkau yang mengajarkannya juga akan mendapatkan fadilah dan juga pahala dari manfaat yang mereka tebarkan terus menerus. Dan dengan mengajarkan seperti itu, semoga mereka menjadi hamba Allah yang taat. Itu sebetulnya. Karena pasti semuanya sebetulnya punya kelebihan masing-masing, punya kemampuan. Tidak semuanya harus sama. Contoh anak-anak sekolah, memang sistem pendidikan di Indonesia kan seperti itu. Anak didik itu bisa dikatakan pintar kalau semuanya bisa matematika dengan baik, fisika, kimia dengan baik. Tapi ternyata tidak semua seperti itu anak-anak tuh. Manusia tidak semua seperti itu. Ada kalanya mungkin di satu bidang dia tidak memiliki kemampuan, tapi di bidang lain dia memiliki kelebihan yang lebih daripada orang lain. Maka pendidikan di luar negeri sudah seperti itu, sudah memilah. Bahkan anak yang dalam kondisi, mohon maaf, lumpuh otak, sehingga untuk berdiri saja dia susah, harus pakai ada penopang besi seperti robot itu kan. Contoh Stephen Hawking. Kenal Stephen Hawking? Enggak ya. Stephen Hawking itu dia divonis mengidap kelumpuhan otak, sehingga sepanjang umurnya tidak bisa berdiri tegap seperti kita. Dia selalu di kursi roda. Kadang mohon maaf gitu ya, mohon maaf, ininya sambil air liurnya menetes, ini tangannya juga ngeringkel gini aja, ininya sampai miring-miring selalu ini ya. Tapi ternyata ahli sains, dia yang banyak membuka tentang alam semesta yang masih para peneliti itu belum sampai pada itu, tapi dia sudah sampai tentang lengkungan waktu yang dia yakini ada di satu titik tempat yang tidak memiliki waktu, zero time. Itu Stephen Hawking itu dengan teorinya dia mampu menjabarkan, menjelaskan. Dan ternyata di kemudian waktu para ilmuwan coba terus mengkaji penelitian atau statementnya Stephen Hawking, ternyata mereka menemukan di mana ada sebuah dimensi dari semesta ini yang ternyata kalau kita masuk ke dalamnya itu kita tidak memiliki waktu, tidak terkena ruang waktu. Yang kita tahu ruang waktu itu ditimbulkan karena adanya perputaran galaksi, ya kan? Karena adanya matahari, gitu kan, bumi, planet, seperti itu. Tapi ternyata ada satu ruang yang tidak memiliki waktu. Itu Stephen Hawking yang dalam kondisi seperti itu, cacat seolah-olah. Tapi kemampuannya, otaknya, kalau kita otak geser nggak mampu apa-apa. Tapi Allah geserin otaknya Stephen Hawking malah jadi canggih, jenius luar biasa, malah lebih daripada Albert Einstein. Kalau Albert Einstein itu IQ-nya 180, maka Stephen Hawking itu 200 lah, bahkan mungkin lebih daripada 200. Termasuk Gus Dur itu mencapai 200 lebih, kalau 210 kalau tidak salah Gus Dur itu.
penelitian tentang IQ-nya. Makanya Gus Dur tuh membuat satu makalah dengan 1000 referensi buku yang berbeda-beda, hafal plus halaman-halamannya, nggak perlu ngelihat lagi. Ambil sebuah kalimat yang diambil referensinya merujuk kepada buku tertentu pada halaman sekian, pengarangnya anu, 1000 buku itu hafal semuanya Gus Dur. Jadi seperti fotokopian. Ada orang yang memang seperti itu, cuma ya akibatnya memang karena fisiknya tadinya normal, kemudian kemampuan itunya lebih tinggi, akhirnya justru fisiknya yang tidak kuat Gus Dur, matanya yang tidak kuat kan, mata fisiknya, tapi mata batinnya luar biasa.